Selamat datang di Bedah Tuntas Finansial yang bakal bikin mata kalian melek soal urusan dompet. Karena hari ini kita bakal ngomongin perdebatan abadi antara kaum penganut ojek online garis keras melawan tim motor pribadi yang setia dengan aspal. Kita nggak cuma bakal ngomongin soal tarif per kilometer yang sering berubah-ubah itu, tapi kita bakal membedah yang namanya Total Cost of Ownership atau TCO, sebuah konsep perhitungan biaya total yang sering dilupakan orang awam karena biasanya mereka cuma fokus pada apa yang terlihat di depan mata saja. Bayangkan kalian punya motor pribadi, kalian nggak cuma bayar bensin, tapi ada biaya tersembunyi seperti depresiasi atau penurunan nilai aset yang bikin harga motor kalian turun jutaan rupiah tiap tahunnya. Ditambah lagi biaya servis bulanan, ganti oli, sampai pajak tahunan yang seringkali bikin kaget pas jatuh tempo. Di sisi lain, ojek online kelihatannya mahal karena ada biaya jasa aplikasi dan tarif per perjalanan yang fluktuatif. Tapi kalian harus menghitung juga nilai waktu kalian yang terselamatkan karena nggak perlu capek nyetir sendiri di tengah kemacetan yang luar biasa. Fokus utama kita hari ini adalah memberikan kalian angka pasti dan simulasi yang sangat detail, supaya kalian nggak lagi sekadar mengira-ngira atau ikut-ikutan tren, tapi benar-benar punya keputusan finansial yang matang berdasarkan jarak tempuh harian kalian. Sehingga pada akhirnya, kalian tahu persis mana yang lebih hemat buat kantong kalian masing-masing, tanpa ada lagi rasa nyesek di akhir bulan. Sebelum kita masuk ke hitungan angka yang bikin pusing, tapi penting ini, gue mau tanya dulu ke kalian semua. Kalian itu tipe yang lebih milih hemat uang tapi capek fisik, atau milih praktis tapi dompet agak meringis? Kalau kalian merasa konten seperti ini bermanfaat buat masa depan finansial kalian yang lebih cerah, jangan lupa buat langsung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Karena di channel ini, kita bakal terus bagikan literasi keuangan dan strategi gaya hidup hemat yang masuk akal buat anak muda zaman sekarang. Subscribe kalian itu bukan cuma sekadar angka buat gue, tapi dukungan nyata supaya gue makin semangat riset mendalam buat bongkar rahasia-rahasia finansial lainnya yang jarang dibahas orang. Dan buat kalian yang nonton sampai akhir, gue udah siapin satu bonus spesial berupa simulasi perhitungan titik impas atau break-even point yang bakal kasih tahu kalian di angka berapa kilometer jarak tempuh minimal yang bikin punya motor pribadi itu jatuhnya jauh lebih murah daripada langganan ojol terus-menerus. Jadi jangan sampai ada satu detik pun yang kalian lewatkan. Karena informasi di akhir nanti bakal jadi penentu apakah kalian harus segera ke dealer motor atau justru tetap setia sama aplikasi di handphone kalian itu. Sekarang mari kita bicara jujur soal landasan masalah yang sering bikin kita galau tiap pagi, yaitu dilema antara kepraktisan ojek online dengan beban mental punya motor sendiri. Banyak banget dari kita, terutama pekerja kantoran atau mahasiswa, yang merasa saldo dompet digitalnya kayak bocor alus karena setiap hari kepotong buat tarif ojol yang makin hari rasanya makin mahal. Apalagi kalau udah kena biaya tambahan alias surge pricing pas hujan atau jam sibuk, yang harganya bisa naik 2 kali lipat. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang gak kalah besar soal beban cicilan motor baru yang harus dibayar tiap bulan selama 3 tahun ke depan. Belum lagi pusingnya mikirin jadwal servis ke bengkel resmi dan biaya parkir yang kalau dikumpulin setahun bisa buat beli handphone baru. Fenomena ini seringkali bikin kita terjebak dalam stagnasi atau kebuntuan rutinitas, di mana kita merasa membayar ojol itu boros, tapi kita juga takut ambil risiko finansial buat beli kendaraan pribadi. Akibatnya, kita terus-menerus membayar biaya transportasi yang kalau ditotal selama setahun, ternyata jumlahnya bisa jauh lebih besar daripada harga motor itu sendiri. Dan ini adalah jebakan kenyamanan yang sangat berbahaya kalau kalian gak segera sadar dan mulai menghitung ulang setiap rupiah yang keluar dari kantong kalian setiap harinya. Masuk ke poin utama yang pertama, kita bakal membedah secara radikal berapa sih sebenarnya biaya nyata buat punya motor pribadi kalau kita pakai metode eliminasi biaya yang nggak perlu. Banyak orang salah kaprah dengan beli motor yang terlalu mahal demi gengsi. Padahal kalau tujuannya cuma buat transportasi harian, fungsionalitas harus jadi nomor satu untuk menekan biaya awal serendah mungkin. Mari kita hitung secara taktis. Pengeluaran tetap motor itu mulai dari BBM yang harganya fluktuatif, biaya parkir harian di kantor yang rata-rata Rp5.000 sampai Rp10.000,
Lalu ganti oli dan servis rutin setiap 2 bulan sekali, biar mesin nggak cepet rontok. Sampai ke biaya pajak tahunan dan asuransi kalau kalian mau aman. Jangan lupa hitung juga biaya tak terduga, seperti ganti ban yang botak karena pemakaian, atau biaya tambal ban kalau kena paku di jalanan. Karena hal-hal kecil kayak gini, kalau nggak dianggarkan bakal ngerusak arus kas bulanan kalian secara tiba-tiba. Strategi paling jitu sebenarnya adalah dengan mengabaikan model motor terbaru yang cuma menang di desain, dan fokus pada motor yang konsumsi bensinnya paling irit dan biaya onderdilnya paling murah di pasaran. Karena dengan begitu, kalian bisa benar-benar meminimalkan pengeluaran tetap kalian tiap bulan dan memaksimalkan setiap rupiah buat kebutuhan hidup lainnya. Selanjutnya, kita lakukan analisis mendalam buat sisi ojek online yang seringkali terlihat lebih simpel, padahal punya variabel harga yang sangat kompleks dan kadang menjebak. Kalian harus sadar bahwa setiap kali klik pesan ojol, kalian nggak cuma bayar jasa drivernya aja, tapi ada biaya layanan aplikasi, biaya asuransi perjalanan, dan kadang biaya tambahan lainnya yang kalau dihitung-hitung per kilometernya jadi sangat mahal. Kenyataan pahit lainnya adalah biaya waktu yang seringkali diabaikan. Mulai dari proses menunggu driver yang datangnya kadang jauh, drama driver yang minta cancel karena kejauhan, sampai waktu yang terbuang kalau dapat driver yang nyetirnya terlalu santai atau nggak hafal jalan. Biaya waktu ini kalau dikonversi ke nilai produktivitas kerja kalian, mungkin harganya jauh lebih mahal daripada tarif perjalanan itu sendiri. Karena waktu 10 menit nunggu driver, kalau dikali 20 hari kerja sudah mencapai ratusan menit yang bisa kalian pakai buat hal lain yang lebih menghasilkan uang. Selain itu, ketergantungan pada ojol bikin kalian nggak punya kendali atas transportasi sendiri. Kalian sangat bergantung pada ketersediaan driver dan kondisi cuaca, yang kalau pas lagi atas, bisa bikin kalian telat meeting penting atau telat masuk kelas, yang berujung pada kerugian profesional yang nggak bisa dihitung cuma pakai angka di aplikasi. Gue menantang kalian buat mencatat setiap pengeluaran transportasi kalian, sekecil apapun itu, selama 7 hari ke depan di aplikasi catatan handphone atau buku saku kalian. Catat tarif ojolnya, biaya tip buat driver, atau kalau kalian pakai motor sendiri, catat biaya bensin, parkir, sampai biaya cuci motor kalau pas kehujanan. Lalu di akhir minggu coba kalian jumlahkan semuanya dengan jujur. Konsistensi dalam mencatat ini sangat penting, karena seringkali kita merasa pengeluaran kita kecil, padahal kalau diakumulasi secara bulanan, jumlahnya bisa sangat mengejutkan dan bikin kita mikir 2 kali buat belanja yang nggak perlu. Dengan data rata-rata pengeluaran harian ini, kalian bakal punya dasar pengambilan keputusan yang sangat kuat dan logis, bukan lagi berdasarkan perasaan atau katanya si A atau si B, karena data pribadi kalian sendiri nggak pernah bohong soal kemana perginya uang-uang kalian selama ini. Biar makin jelas, mari kita masuk ke contoh kasus nyata dengan 2 skenario yang berbeda, biar kalian bisa ngaca mana yang paling mirip sama kondisi kalian sekarang. Skenario pertama kita sebut saja si A, seorang pekerja yang jarak rumah ke kantornya cuma 3 km. Dalam kasus ini, ojek online biasanya menang mutlak, karena si A nggak perlu pusing mikirin biaya parkir kantor yang mahal dan nggak perlu ribet ngerawat motor cuma buat jarak sependek itu. Tapi lihat skenario kedua, si B yang jarak kantornya 15 km 1 kali jalan. Di sini motor pribadi bakal menang jauh karena akumulasi tarif ojol buat jarak sejauh itu bakal membengkak drastis setiap harinya. Bayangkan kalau tarif ojol rata-rata 30.000 sekali jalan, berarti si B harus keluar 60.000 sehari cuma buat transportasi. Dikali 20 hari kerja sudah 1,2 juta rupiah, jumlah yang sebenarnya sudah lebih dari cukup buat bayar cicilan motor Matic kelas entry level plus bensinnya. Jadi sebelum kalian mutusin buat beli motor atau terus naik ojol, ukur dulu jarak tempuh harian kalian secara akurat. Karena perbedaan jarak 5 km saja bisa mengubah total kesimpulan finansial kalian dalam jangka panjang. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mutusin buat pergi ke dealer motor sekarang juga setelah dengar hitungan tadi. Karena ada faktor risiko dan variabel lain yang bisa bikin rencana hemat kalian berantakan total kalau nggak dipikirkan matang-matang. Ada faktor keselamatan dan kenyamanan mental yang jarang sekali orang hitung dalam satuan uang, padahal ini adalah aset yang paling berharga buat kita semua.
Menyetir motor sendiri di kota besar itu punya tingkat risiko kecelakaan yang lebih tinggi dan tingkat stres yang luar biasa karena harus berhadapan dengan polusi, panas terik, hujan badai, sampai kelakuan pengendara lain yang kadang bikin emosi jiwa. Pembahasan mengenai bagaimana faktor kesehatan mental ini berpengaruh pada kinerja kalian di kantor bakal kita bahas lebih dalam di paragraf selanjutnya. Karena percuma kalian hemat uang 100 atau 200 ribu sebulan kalau ujung-ujungnya kalian sampai kantor dalam keadaan lelah luar biasa, baju bau asap, dan mood yang udah hancur sebelum mulai kerja. Keamanan fisik juga jadi pertimbangan utama, karena kalau kalian kenapa-kenapa di jalan saat bawa motor sendiri, biaya pengobatannya bisa menghabiskan seluruh tabungan yang sudah kalian kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sekarang mari kita bahas strategi mental soal pilihan antara kenyamanan jadi penumpang dibandingkan kelelahan jadi pengendara, yang seringkali jadi penentu utama kebahagiaan hidup. Menjadi penumpang di ojek online itu sebenarnya memberikan kalian sebuah kemewahan berupa waktu luang ekstra di perjalanan yang bisa kalian manfaatkan buat istirahat sejenak, balas email klien, baca buku, atau bahkan dengerin podcast edukasi yang bisa ningkatin skill kalian. Sebaliknya, kalau kalian nyetir motor sendiri, seluruh energi dan fokus kalian bakal habis diperas oleh kemacetan yang seolah nggak ada habisnya, yang secara perlahan bakal menguras baterai energi kalian sebelum sampai di tempat tujuan. Kalian juga harus punya komitmen mental yang kuat buat menghadapi tantangan cuaca. Apakah kalian sanggup tetap konsisten bangun pagi dan menembus hujan deras demi menghemat beberapa ratus ribu per bulan? Atau kalian lebih menghargai kenyamanan diri dengan bayar lebih mahal buat naik ojol pas lagi malas atau cuaca lagi nggak bersahabat? Memutuskan pilihan ini bukan cuma soal matematika uang di atas kertas, tapi soal mengenali kapasitas diri sendiri dan sejauh mana kalian bersedia menukar kenyamanan fisik dengan efisiensi finansial yang kalian targetkan. Solusi jangka panjang yang paling gue rekomendasikan sebenarnya adalah sistem hybrid atau sistem kombinasi yang menggabungkan keunggulan dari kedua pilihan tersebut secara efektif. Gue sangat menyarankan kalian buat mempertimbangkan beli motor bekas yang kondisinya masih sangat prima, tapi harganya sudah jatuh banyak. Lalu beli secara tunai kalau bisa, supaya kalian terhindar dari beban bunga cicilan yang mencekik. Motor bekas ini kalian pakai buat operasional harian pas cuaca cerah dan jalanan lagi bersahabat. Sedangkan ojek online kalian jadikan sebagai cadangan hanya untuk kondisi darurat, saat kalian lagi sakit atau saat hujan turun deras agar kalian tetap bisa tampil rapi di tempat tujuan. Dengan sistem ini, kalian juga wajib membuat pos anggaran transportasi yang sifatnya tetap di dalam perencanaan keuangan bulanan kalian, sehingga pengeluaran kalian gak fluktuatif mengikuti promo atau perubahan tarif di aplikasi. Sistem hybrid ini bakal kasih kalian fleksibilitas maksimal, di mana kalian punya kendali penuh atas pengeluaran, tapi tetap punya akses terhadap kenyamanan saat kalian benar-benar membutuhkannya, tanpa merasa bersalah secara finansial. Sebagai kesimpulan dari semua pembahasan panjang kita hari ini, murah atau mahal itu sebenarnya sangat relatif terhadap jarak tempuh, nilai waktu pribadi, dan tingkat ketahanan fisik kalian masing-masing. Intisari yang harus kalian pegang adalah jika jarak harian kalian lebih dari 10 km sekali jalan, maka memiliki motor pribadi hampir dipastikan menang secara finansial dalam jangka panjang, meskipun ada biaya perawatan. Namun jika jarak harian kalian kurang dari 5 km, ojek online jauh lebih efisien secara finansial karena kalian terbebas dari tanggung jawab perawatan aset yang jarang digunakan secara maksimal. Keputusan ada di tangan kalian, tapi ingatlah bahwa setiap rupiah yang kalian hemat hari ini, kalau dikelola dengan benar bisa menjadi aset besar di masa depan. Jangan hanya melihat apa yang kalian bayar hari ini, tapi lihatlah apa yang kalian korbankan dalam jangka panjang, baik itu berupa uang, waktu, maupun kesehatan mental kalian yang gak ternilai harganya. Akhir kata, selalu ingat prinsip utama kita, yaitu ambil hematnya dan buang borosnya, supaya masa depan kalian gak suram gara-gara salah kelola uang transportasi doang. Gue mau tahu nih, setelah dengar penjelasan panjang lebar tadi, kira-kira berapa sih total pengeluaran transportasi kalian dalam sebulan? Dan menurut kalian, mana yang lebih cocok buat kondisi kalian sekarang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Kita bedah bareng-bareng. Siapa tahu ada sudut pandang unik lainnya yang bisa kita diskusikan lebih lanjut antar sesama pejuang jalanan.
Jangan lupa buat share video ini ke teman atau pacar kalian yang mungkin lagi galau mau beli motor atau tetap naik ojol, biar mereka juga dapat pencerahan yang sama. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak sampai titik terakhir ini. Support kalian sangat berarti bagi gue untuk terus berkarya dan memberikan konten-konten berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video analisis finansial berikutnya yang pastinya bakal lebih seru dan lebih bermanfaat lagi buat hidup kalian. Tetap bijak dalam melangkah dan tetap cerdas dalam mengelola keuangan. Salam sukses buat kita semua.